Menjawab pertanyaan nomor 2, apakah mengetahui suatu hadis itu sahih sudah cukup untuk membuat sebuah mazhab? Ya, ini pertanyaan menarik ini Ustadz Syihab dan Ustadz Tomo. Saya coba jawab gini ya. Jadi yang namanya hadis sahih itu sekedar memastikan bahwa riwayat ini benar-benar datang dari Rasulullah. Itu hadis sahih bicara tentang validitas. Memang benar Rasulullah seperti itu. Dijamin. Yang ngejamin siapa? Ya yang mensahihkan hadis itu. Sebutlah misalnya Imam Bukhari atau Imam Muslim atau mungkin Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, banyak para ahli hadis. Bahkan sebelum para imam-imam itu juga ada para ulama besar seperti Imam Malik dengan Al-Muwatta'nya, dengan Al-Imam Syafi'i juga, dan banyak lagi. Artinya yang mensahihkan suatu hadis itu tidak sebatas Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapapun para ulama di masa lalu ya, bisa saja mereka itu adalah seorang yang disebut sebagai muhaddits juga, ahli hadis juga. Dan jumlah orang yang menjadi ahli hadis itu sangat banyak. Bukan cuman seperti yang kita kenal misalnya Bukhari Muslim saja. Bukan hanya misalnya 6 orang kutubus sittah saja. Dan juga bukan hanya 9 orang kutubut tis'ah saja. Ya, sittah itu 6, tis'ah itu 9. Tapi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus muhaddis sepanjang zaman itu ada. Nah, tetapi apakah setiap muhaddis, setiap ahli hadis, orang yang bisa memastikan kesahihan suatu hadis itu bisa disebut juga sebagai ahli fikih, bahkan menciptakan sebuah mazhab? Nah, ini yang banyak orang tidak tahu ukurannya. Jadi begini, kalau bicara sama-sama mengambang di atas air, ngambang di atas air ya, itu mau kapal tanker yang muat beribu-ribu ton gitu, dengan perahu ya, dengan kapal-kapalan dari kertas, semuanya juga mengambang di atas air. Tapi kita harus tahu masing-masing itu punya kapasitas yang berbeda. Ya, kalau kapal tanker atau kapal induk, itu bisa mengangkut berbagai macam peralatan perang, entah itu bawa pasukan, entah itu bawa pesawat terbang, ya, entah itu bawa tank amfibi, ya, meriam dan sebagainya. Bahkan di dalam kapal induk itu ada restoran, ada rumah sakit, ada macam-macam. Udah kayak kota yang berjalan gitu kan. Itu sebuah kapal induk, kapal perang. Kita Indonesia nggak punya itu, yang punya tuh Amerika gitu tuh punya kapal induk gitu. Bisa menggendong misil rudal nuklir gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, jangan samakan ya kapal induk itu dengan perahu-perahuan yang terbuat dari kertas. Ya kalau sama-sama ngambang di atas airnya sama, tapi beda. Perahu-perahuan di atas kertas itu nggak bisa dinaikin orang. Paling yang naik orang-orangan gitu ya. Ini maksudnya bukan mengecilkan para ahli hadis, bukan begitu. Tapi para ahli hadis itu memang mereka punya peranan yang tidak seluas atau tidak seberat dari para ahli fikih. Baru ngomongin ahli fikih ya. Jadi stepnya tuh ada 3. Ahli hadis, ahli fikih, terus imam mazhab gitu. Ahli fikih juga banyak ya, ahli fikih banyak. Mereka kan bisa saja berijtihad. Mereka kan bisa saja melakukan istimbatul ahkam karena memang memenuhi syarat sebagai mujtahid gitu ya. Tetapi belum tentu semua mujtahid itu berada pada level yang paling atas. Kita sering mendengar ada mujtahid itu kan ada istilah 5 level mujtahid gitu kan. Dari yang paling rendah, di atasnya, dan ada yang paling tinggi yang disebut dengan mujtahid mutlak mustaqil. Nah, kalau sudah mujtahid mutlak mustaqil, nah itu levelnya imam-imam mazhab yang 4 itu. Ya walaupun sebenarnya bukan 4 ya, tapi lebih dari 4. Ada puluhan, ada lusinan imam-imam mazhab, tapi yang survive sampai hari ini ke zaman kita itu kan memang hanya 4 ya, tinggal 4
yang masih ada, yang masih utuh. Selebihnya ditelan oleh roda zaman. Nah, yang 4 itulah yang merajai di seluruh dunia, yang masih aktif, yang masih available. Selebihnya itu ya mungkin kalau kita cari-cari di lembar-lembar sejarah mungkin ketemu ya sisa-sisa peninggalannya, atau katakanlah istilahnya itu katakanlah reruntuhannya atau puing-puingnya gitu, kita cari-cari mungkin masih ada. Tapi yang establish, yang betul-betul eksis pada suatu negeri misalnya kayak 4 mazhab itu ya tinggal 4 aja, ya kan. Nah, para mujtahid mutlak mustakil itu mereka adalah orang yang levelnya sudah bukan sekedar ahli hadis, di atasnya ahli hadis gitu ya, yaitu mereka yang sudah punya license untuk berijtihad ya, untuk melaksanakan ijtihad, dan juga lebih dari itu mereka adalah di atasnya dari para mujtahid, levelnya paling tinggi di atasnya. Nah, sehingga tidak bisa, nih pertanyaannya unik ya, apakah orang yang sudah bisa membedakan hadis sahih dan tidak sahih lantas dia bisa jadi jadi imam mazhab gitu, bikin mazhab? Oh, nggak bisa, itu jauh banget. Itu sama dengan orang bisa bikin kapal-kapalan dari kertas, lantas dia berpikir di kepalanya, wah saya punya kapal induk. Jauh kan, jauh banget gitu ya. Tapi saya harus buat perumpamaan ini bukan dalam rangka menjelekkan para ahli hadis, enggak. Kalau ahli hadis itu banyak banget ya jumlahnya, tapi untuk bisa melakukan istimbatul ahkam ya, melakukan proses ijtihad sampai menjadi kesimpulan hukum, nah itu nggak sembarang orang, nggak mentang-mentang dia ahli hadis lantas kemudian dia bisa berijtihad. Nah, sedangkan imam mazhab atau pendiri mazhab itu nggak sembarangan orang, nggak mentang-mentang dia seorang mujtahid lantas dia bisa mendirikan mazhab. Jadi 3 level gitu bedanya antara sekedar bisa membedakan hadis sahih dengan sebuah mazhab. Itu bedanya jauh sekali, Ustadz Syihab. Jadi jamaah sekalian juga mungkin perlu tahu ya, kapasitasnya tuh beda loh antara kapal-kapalan kertas dengan kapal induk. Itu 2 hal yang jauh. Mungkin kalau kita agak bingung ya, udah gini aja deh. Pesawat terbang yang bawa jamaah haji itu ya terbang, sama kapal-kapalan dari kertas juga terbang juga sih, tapi kan beda banget ya. Layangan itu ya layangan sekedar terbang aja gitu, tapi layangan kan nggak bisa dinaikin, nggak bisa membawa kita berangkat haji dari Jakarta sampai ke Jeddah kan. Nah, itu bedanya di situ. Cuman kalau sama-sama bisa terbang ya memang terbang sih semuanya, tapi nggak bisa disamakan antara semuanya itu, begitu.